Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, kami berwasiat untuk kami pribadi juga untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang seluas-luasnya. Ada yang menerjemahkan takwa itu adalah khasyatullahi ta'ala, manusia yang punya rasa takut kepada Allah, hamba yang punya rasa takut kepada Allah. Di situ tidak ukuran seberapa besar ilmunya, seberapa tinggi ilmunya, seberapa banyak kekayaannya. Pokoknya nggak ada wedi karo Gusti Allah, takut sama Allah, itu namanya orang bertakwa. Walaupun seorang ilmuwan, profesor, kalau nyasar-nyasar tidak punya takut Allah, bukan tergolong orang-orang yang takwa kepada Allah. Siapapun, baik orang kecil maupun orang besar, nah nek tasik nggadah wedi karo Gusti Allah, itulah sebenarnya takwa yang sesungguhnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin berbicara tentang istiqomah dalam keimanan. Istiqomah itu acep, selalu konstan, kontinu. Dalam hal apa saja. Istiqomah dalam baca Al-Quran misalnya, fi kulli yaum, mungkin ba'dal maghrib atau pada subuh, rutin itu istiqomah. Keimanan juga betul begitu. Karena iman seseorang kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika kita di masjid, ketika kita wiritan, apalagi kita menghadap Ka'bah, iman kita meningkat. Tapi betapa banyak jebolan santri, jebolan pondok pesantren, begitu diuji menduduki jabatan penting, bupati dan seterusnya, ternyata perilakunya bukan perilaku santri, justru melanggar aturan. Betapa banyak. Ini artinya apa? Kita harus hati-hati, selalu menjaga keimanan kita, kapanpun dan dimanapun. Makanya kita diajari oleh Rasulullah, setiap akhir tahiyat kita dibiasa membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkan agamamu di hati kami, ya Allah. Istiqomahkan agamamu di hati kami, ya Allah. Jadi kita minta Allah kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkan hatiku loh selalu lurus, tegak, selalu menurut agama panjenengan, ya Allah. Sehingga kita dibimbing oleh Allah. Jangan mengandalkan amalia kita. Tidak cukup kita mengandalkan tahajud kita, bacaan Quran kita. Kita ini lemah. Seberapa banyak tahajud kita kadang-kadang lemah tanpa bimbingan dari Allah, tanpa pertolongan Allah. Makanya kita disuruh minta terus pada Allah.
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Setiap sholat akhir tahiyat kita membaca itu agar kita dilindungi oleh Allah. Kalau manusia sudah tidak mohon perlindungan kepada Allah, mengandalkan amaliannya saja, itu salah. Sampai kapanpun dan dimanapun kita bisa datang di masjid ini karena berkat taufik Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa datang di sini. Sehebat apapun, walaupun ustadz itu hafal Quran, jangan mengandalkan itu. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh yang kedua, Kanjeng Nabi menyuruh pada kita kalau wiritan habis sholat jangan lupa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, nyuwun tolong ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah hamba ini agar selalu ingat dumateng panjenengan ya Allah, kapan saja, di mana saja, posisi apa saja, tolong agar kula saged ingat dumateng panjenengan ya Allah. Ini minta tolong pada Allah. Jangan bicara aku alhamdulillah habis baca Quran tiap hari tahajud insya Allah selamat. Tidak bisa. Selalu kita mohon kepada Allah. Wa syukrika ya Allah, tolonglah kami agar kami sebagai hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan tolong kami ya Allah agar kami selalu memperbaiki ibadah-ibadah kami, baik secara kualitas maupun kuantitas. Bahkan ada doa. Doa ini biasanya dibaca pada saat tawaf, tapi doa ini bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Apa doanya? Allahumma ya Allah, habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan aku kepada keimanan. Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, hiaskan keimanan itu di hati kami selalu ya Allah. Di kantor, di mana saja, lepas dari keluarga, sendirian di rumah, sendirian di tempat yang jauh. Wa zayyin fi qulubina ya Allah, hiaskan keimanan itu selalu di hati kami ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, ciptakan di hatiku rasa benci, karih, benci terhadap apa? Semua kefasikan, kedoliman, penyimpangan. Tolong ya Allah agar kami bisa mampu benci setiap penyimpangan. Sebab ada orang menganggap biasa-biasa saja, itu ada. Ini keimanan kita berarti luntur. Wajar-wajar saja begitu era sekarang. Ini berarti keimanan kita sudah luntur. Menghadapi penyimpangan biasa. Naudzubillah min dzalik. Waj'alna ma'ar rasyidin. Ya Allah, jadikan aku tergolong orang-orang mendapatkan petunjuk. Ini artinya apa? Dimanapun dan kapanpun kita tidak bisa lengah. Karena apa? Setan itu tidak per hari, per menit, per jam, per hari, per minggu dan seterusnya, selalu menggoda kita. Tidak pernah berhenti. Kalau tidak kena fisiknya, pola pikirnya, hatinya. Makanya setan menggoda manusia ada dua cara. Kalau menggoda orang awam, dicipta lupa, dianggap semuanya itu penting. Kenal presiden itu penting, kenal bupati penting, rumah itu penting, mobil mewah penting, dilupakan akhirat. Tapi bagaimana setan menggoda hamba yang senang tahajud, bagaimana menggoda hamba yang senang baca Quran, yang senang ibadah, yang digoda hatinya, sehingga dia merasa paling bersih, paling benar, paling pinter, menganggap orang itu jauh dari kita. Ini bisikan iblis menggoda kepada manusia yang betul-betul taat kepada Allah. Kaum muslimin, terkait dengan ini ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ada seorang ulama besar yang insya Allah se-Indonesia kenal, bahkan sedunia. Nama yang cukup terkenal didengar oleh umat Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan, melakukan sesuatu perjalanan beserta para santrinya. Di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang cukup terkenal ini berpapasan dengan preman yang habis mabuk, penjudi, wedoan, macam-macam. Preman ini ada ketuanya. Begitu berpapasan di jalan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa kata ketua preman? Yai, Syekh, stop.
Preman ini tahu bahwa ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang orangnya terkenal alim, bahkan bagian dari waliullah, sebagian ulama begitu. Lalu preman bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya ingin tanya 3 hal kepada Anda, tolong dijawab. Baik, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh, saya ini preman, pemabuk, penjudi, saya tidak taat kepada Allah. Pertanyaan saya yang pertama, mungkinkah aku yang selama ini hamba yang tidak taat, preman, bisa menjadi seperti orang-orang umumnya orang yang taat pada Allah? Mungkinkah itu? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, sangat mungkin atas izin Allah. Pertanyaan yang kedua, andai kata aku jabroh menjadi orang yang taat, mampukah aku, bisakah aku selevel dengan Anda, ilmunya, kewaliannya? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sangat bisa atas izin Allah. Baik, pertanyaan yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mungkinkah Anda yang selama ini taat kepada Allah, waliullah, semua orang menghormat kepada Anda, mungkinkah suatu saat Anda berbalik seperti saya menjadi seorang preman? Apa kata Syekh Abdul Qadir? Tidak mampu jawab, langsung tersungkur, menangis. Dia tidak mampu menjawab, lama menangis. Akhirnya santrinya berbisik, Yai, Syekh, kenapa Anda tidak jawab? Tolong dijawab. Akhirnya Syekh berdiri, wahai santriku, betul pertanyaan daripada preman ini. Bisa saja saya menjadi su'ul khotimah, bisa saja saya menjadi terlaknat apabila saya tidak hati-hati tidak memohon kepada Allah. Kaum muslimin, contoh yang sering kita dengar, Kiai Bal'am bin Baurah, ulama besar zaman Nabi Musa yang ada di kota Madian. Itu asalnya orang alim, doanya luar biasa. Walaupun panas seperti ini, kalau dia berdoa, ya Allah turunkan hujan, langsung hujan, saking mandinya doanya. Tapi ento akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Termasuk Sa'labah, sebelum dia punya kekayaan, taatnya pada Allah biasa, begitu dari kaya dia matinya menjadi su'ul khotimah. Karena apa? Karena dia terlalu terkontaminasi dengan keduniaan. Sama dengan Bal'am tadi, akhirnya matinya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpikir, tidak ada satupun yang bisa selamat kecuali orang itu mohon kepada Allah, selalu mohon kepada Allah. Apakah kita nanti mati husnul khotimah, kita belum tahu. Makanya kita dibimbing oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong ya Allah istiqomahkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolong kula ya Allah agar selalu kula ingat dumateng panjenengan ya Allah. Dikala aku penyendiri, dikala aku punya kekuasaan ya Allah, tolong kula tetap ingat dumateng panjenengan ya Allah. Wa syukrika, dan pandai bersyukur kapanpun dan dimanapun ya Allah. Wa husni ibadatik, dan tolong kami agar selalu bisa memperbaiki ibadah kami selalu dan selalu ya Allah. Dan doa yang ketiga tadi, Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan aku pada keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, hiaskan keimanan itu di hati kami selalu ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, ya Allah ciptakan keluar rasa benci setiap kemungkaran, kemaksiatan, kedustaan, kemunafikan. Ciptakan aku bisa benci setiap penyimpangan ya Allah. Wa ja'alna ma'ar rasyidin, ya Allah jadikan kami tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini akan dibentengi sama Allah selalu, kapanpun dan dimanapun. Mohon kepada Allah, jangan mengandalkan ilmu kita semata. Kita kelemah, tidak punya apa-apa. Betapa banyak sekali lagi orang yang berjiwa santri, begitu duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, dia menjadi lengah pada Allah, menjadi bupati lengah pada Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandangan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendengaran kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cara berpikir kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perilaku kita dimanapun dan di kapanpun selalu dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Ini tahun baru masuk 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa merubah keimanan kita jauh menjadi baik sehingga kita bahagia dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minar radin. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya Allah, habib ilainal iman wa zayyinu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna ma'ar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya wasi'ar rizqa, Allahumma arzuqna rizqan wasi'an mubarakan fi. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban. Allahumma arzuqna rizqan min haitsu la yahtasib bi'idnika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya wasi'al maghfirah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.